Perjalanan kita masih 150 meter lagi ke depan. Ini tuh kayak Coba sayap perhatikan malaikat. di batu stalaktitnya itu sudah terbalut kristal itu, Pak. Ada gemerlap itu, tapi kristalnya di situ cuma tipis. Jadi kalau kita gunakan perhiasan belum bisa, karena itu kalau kita kemudian ambil yang di dalamnya itu batu kapur biasa. Jadi dia tipis menempelnya. Tapi ada yang batu kristal menempel tebel, kristal murni tebel. Nanti saya tunjukin. Oke, kita akan lanjut perjalanan kita. Di sini kita banyak jumpai batu-batu stalaktit yang pertumbuhannya sempurna, bentuknya panjang-panjang, ujungnya runcing. Yang ini 1 mili membutuhkan waktu 3 tahun. 3 tahun. Iya, tapi meskipun pertumbuhan sempurna ya tetap lama juga. Iya, lama. Karena 1 milimeter aja membutuhkan 3 waktu tahun. 3 tahun. Lihat, ini ada yang unik lagi di sini, ada batu kolom namanya. Ini batu kolom nih. Batu kolom itu bertemunya antara batu stalaktit yang tumbuh dari atas ke bawah dan batu stalagmit dari bawah ke atas, menyambung. Jadi bertemu antara batu stalaktit dan batu stalagmit, itu yang disebut dengan batu kolom. Sekarang kita perhatikan di bawah, ini yang disebut dengan batu stalagmit, yaitu batu yang tumbuh dari bawah ke atas ini, kecil ini. Dari bawah ya? Ya, itu dari bawah ke atas. Jadi meskipun dia benda mati, karena dia bisa mengalami perubahan bentuk, maka disebut dengan aktif. Nah, kalau sudah nggak bisa mengalami perubahan bentuk, batu itu sudah tidak aktif lagi. Di sini kita jumpai lagi jenis batu stalaktit yang pertumbuhannya terhambat, bulat-bulat bentuknya 9 tahun per mili. Nah, ini lama, 9 tahun per mili. Kalau yang di atas sana itu cantik sekali, dan itulah yang ditunggu-tunggu kaum perempuan, Bapak. Oh ini? Ya, itu yang disebut dengan batu stalaktit salju, yang dia bisa berwarna putih karena berlebihnya zat kalsit, kalsium karbonat, dan mineral karbonat. Yang mana konon kemudian mereka bercerita dari para leluhur kita, bahkan sampai di detik ini juga masyarakat masih mempercayai bahwa di tetesan air tersebut itu ada mitosnya. Tetesan air tersebut itu yang disebut dengan tetesan air mutiara, yang konon kemudian ketika seorang perempuan lewat di bawahnya tanpa sengaja tertetes air tersebut, katanya bisa menambah cantik dan awet muda, Pak. Itu air muda. Menetes lah. Ya. Meneteslah agar mamiku menjadi awet muda. Pas lewat ketetes ya. Beruntung sekali kalau kemudian ketetes. Ih, kena ke kakiku. Ini. Ya. 7 meter di bawah kita. Wah. Iya, kita halo. Katanya info kiri. Iya. Lanjut perjalanan kita. Kita akan segera memasuki zona gelap, tempat yang paling gelap sekaligus tempat yang paling dalam. Dan di depan kita ini ada batu stalaktit tirai lagi yang sayang kemudian ujungnya patah. Patah itu kemudian terjadi dulu pernah banjir besar di sungai-sungai permukaan di luar sana, sehingga banjir besar di sungai permukaan itu nggak mampu menampung debit airnya, masuklah ke celah-celah sungai bawah tanah ini dengan membawa material sampah seperti kayu-kayu besar, sehingga kayu-kayu besar yang terbawa arus banjir itu membentur ujung batu ini mengakibatkan ujungnya patah. Namun meskipun patah, di setiap ujung batunya masih meneteskan air, tentu saja menandakan dia masih aktif. Dia masih bisa membesar dan memanjang lagi ke bawah. Ketetes enggak? Iya. Kalau yang ini bikin basah. Beda ya, sama tadi beda. Iya. Oke, lihat di atas kita, coba perhatikan atap gua ini banyak bercak-bercak berwarna kecoklatan nih. Iya. Ya kan, flek-flek kecoklatan. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa ada flek kecoklatan? Ini merupakan seninya kelelawar. Ya, maka ketika kelelawar tidur selalu menggantung kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ketika mereka mengeluarkan air seni ataupun pipis, akan menyemprot di dinding gua di atasnya. Karena dinding gua ini merupakan kawasan khas batuan kapur, dia memiliki pori-pori yang besar, maka mustahil air kencing itu jatuh ke bawah, karena langsung diserap oleh pori-pori batu itu, sehingga meninggalkan flek berwarna kecoklatan di atas gua. Sekaligus warna kecoklatan itu juga menandai daerah kekuasaan kelelawar. Artinya apa? Kelelawar itu kalau siang tidur, kalau malam mereka keluar mencari makan. Nah, sekembalinya dari mencari makan, mereka menggunakan indera penciumannya untuk menemukan rumahnya dengan mencium bau kencingnya masing-masing. Ya. Jadi kelelawar itu selalu kembali ke rumahnya masing-masing. Ya. Jadi mereka punya tetangga masing-masing gitu ya? Gimana? Mereka punya tetangga gitu. Punya.
Tapi kalau kemudian pergi mencari makan, dia akan selalu kembali ke rumahnya masing-masing, nggak ke rumah tetangga deh. Tepat di bawah kita, kedalaman airnya sudah mencapai 9 meter. Ini tempat yang paling dalam. Iya, ada yang mau buktikan kedalamannya? Silakan. Enggak Ada syaratnya, nggak boleh minta contoh ya syaratnya. Iya benar. Oke, baik Bapak. Tadi udah saya jelaskan di brief awal bahwa pintu gua sama pintu keluarnya itu sama ya. Karena alasannya seperti itu Bapak. Coba perhatikan di sana. Atap gua sudah kembali menutup ke air. Ya Artinya di sana kita udah nggak ada rongga lagi. Iya. Namun sebenarnya air ini mengalir. Ya, air ini mengalir. Ini nggak buntu sebenarnya. Hanya saja rongga di atasnya nggak bisa. Kalau kemudian kita menggunakan alat selam, kita diving di sini bisa. Oh, bisa ke sana ya? Bisa ke sana. Jadi gini Bapak, pernah ada yang masuk ke Gua Pindul? Belum. Baik, di sini akan saya tambahkan informasi bahwasanya secara geografis Gua Tanding itu terletak di atas Gua Pindul. Oke? Apa? Air yang ada di Gua Pindul itu datangnya dari Gua Tanding. Ketika di situ ada lubang besar, maka dari tempat kita duduk pun kita udah bisa melihat bahwa di ujung sana itu mulut Gua Pindul. Coba perhatikan di sini akan saya tunjukkan bahwa kita sudah dekat dengan Gua Pindul dengan cara saya mematikan lampu. Oke, saya akan buktikan bahwa kita sudah dekat dengan Gua Pindul. Coba perhatikan di tempat fokus center saya ya. Perhatikan di sana. Saya matikan lampu. Apa yang terjadi ketika saya matikan lampu? 1, 2, 3. Oh, ada cahaya ya. Betul banget. Cahaya sedikit. Cahaya. Ya kan Pak? Ya udah kelihatan ya. Yang mana cahaya itu merupakan refleksi dari sinar matahari yang menembus dari Gua Pindul di bawahnya. Jadi Gua Pindul itu di sana. Kalau kita menggunakan alat selam, kita menyelam dari sini, kita akan finishnya di depan mulut Gua Pindul. Gitu. Nah inilah ujungnya Gua Tanding. Tempat ini tempat yang paling sepi, tempat ini tempat yang paling sunyi, tempat paling dalam, bahkan tempat ini tempat yang paling disakralkan oleh warga sekitar sini. Tahu ya artinya sakral ya? Enggak. Tempat ini dianggap sebagai tempat yang suci oleh warga sini. Manakala kita hidup di tanah Jawa, sebelum agama-agama masuk ke tanah Jawa, dibawa oleh para leluhur di zaman dulu, orang-orang Jawa itu sudah mengetahui sebenarnya bahwa Tuhan itu ada. Maka keyakinan yang kemudian itu disebut dengan kejawen. Kejawen itu percaya dengan adanya Tuhan, tapi mereka belum tahu tentang tata cara menyembah Tuhan. Maka mereka mencari tempat-tempat yang sepi, sunyi, jauh dari peradaban manusia dan dianggap sebagai tempat yang sakral, seperti halnya gua dan gunung yang tinggi itu untuk bersemedi, untuk bertapa. Nah, jadi untuk meditasi. Jadi orang-orang zaman dulu, para leluhur kita itu memiliki kebiasaan mencari tempat-tempat seperti ini untuk bersemedi. Jadi kalau orang zaman sekarang, jadi gini Kak, bersemedi itu beribadah kalau orang zaman dulu. Jadi menyembah Tuhannya itu dengan bertapa kalau orang zaman dulu. Nah, seperti itu. Karena mereka memiliki keyakinan, bahkan sampai saat ini pun orang Jawa juga percaya akan keyakinan tersebut. Ada kalimat yang menarik yang diucapkan oleh para leluhur kita, bahwa tempat itu menjadi kunci doa-doa kita dikabulkan. Maka mereka mencari tempat yang sepi sunyi seperti ini karena mereka jauh dari gangguan-gangguan yang lain. Maka di sini dia kemudian berpikir ketika mereka sudah meninggalkan rumah, artinya mereka sudah meninggalkan duniawi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam sebuah rongga goa dan bertapa, mereka meyakini hanya ada Dia dan Sang Penciptanya. Gitu. Jadi orang zaman dulu memang luar biasa, bahkan orang zaman dulu itu dimiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang. Karena apa? Orang zaman dulu itu lebih mementingkan hubungan vertikal daripada horizontal. Jadi lebih mementingkan hal-hal spiritual antara manusia dengan Sang Penciptanya daripada manusia dengan manusia. Nah, itulah kenapa orang-orang zaman dulu itu memiliki kelebihan, bahkan teknologi belum ada, tapi mereka mengetahui banyak hal daripada orang zaman sekarang. Karena orang zaman dulu itu seperti itu. Oke, sampai di sini sedikit banyak sudah saya jelaskan mengenai Gua Tanding ini. Boleh kalau ada pertanyaan silakan kakak mau bertanya apa aja di dalam gua ini, boleh ditanyakan. Kakak mau tanya apa pertanyaan? Di sini ada ikan Nemo gak? Ikan apa? Ikan Nemo. 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 Baik. Ikan yang ada di dalam Gua Tanding ini cuma ada 4. Yang pertama lele, Ya. hampala, sidat, melem.
Kenapa kok cuman ada 4 di sungai bawah tanah? Karena tidak semua ikan mampu bertahan hidup di sungai bawah tanah dengan tipisnya sinar matahari yang masuk. Jadi habitat tertentu. Kalau kemudian kakak di sini tanya, jalan-jalan kita masuk di dalam gua, tempatnya lembab, ada airnya, kemudian ada ular besar kayak gitu kan ya. Bahkan saya menjamin ular air pun nggak bisa hidup di sungai bawah tanah. Ular air pun. Ya, karena yang pertama sinar matahari tipis menembus rongga gua ini, yang keduanya ekosistem yang ada di dalam gua tanding ini nggak cukup untuk kemudian ular itu makan, Bapak. Jadi memang bukan habitat ular untuk hidup di sungai bawah tanah. Kalau kemudian ternyata, loh, tapi saya pernah ada kemudian menjumpai ular di sungai bawah tanah. Ular itu nyasar. Karena kalau kemudian hidupnya di sini nggak mungkin. Ular itu kalau kemudian masuk ke celah sungai bawah tanah, nggak mampu dia keluar dari zona itu, 3 bulan dia mati dengan sendirinya. Kalau nggak bisa keluar dari zona ini. Jadi bukan habitat ular untuk hidup di sungai bawah tanah, dan bukan habitat ikan-ikan di luar tempat ikan tersebut untuk hidup di sungai bawah tanah. Gitu. Udang ada nggak? Kemudian Ada. kepiting ada nggak? Kepiting, udang itu juga mampu hidup di sungai bawah tanah. Tapi Om, kalau kepitingnya itu nggak bisa ke atas kan, ke atas air gitu. Bisa, Bisa. bisa. Dia merambat karena di sini banyak batu-batu pinggir-pinggir kayak gini. Bisa. Lengket. Dan itu merupakan simbiosis rantai makanan. Jadi entah kenapa aneh juga ya. Karena sidat itu makanannya kepiting itu, dan kepiting hidup di sini. Kepiting dimakan sidat. Udang juga dimakan sidat. Jadi ada rantai makanan di sini. Namun di dalam sungai bawah tanah ini memang nggak banyak untuk habitatnya. Jadi cuma ikan tersebut. Dan ikan pun seperti contoh ikan lele itu. Ikan lele itu tidak seperti ikan yang lele kita biasa konsumsi. Karena lele di dalam gua ini cenderung dia berwarna putih. Wah. Gitu. Coba kita akan berhenti di sini sedikit, kita jalan pelan, dan di sini saya akan mencoba untuk hening sebentar. Apa yang kemudian kita rasakan ketika nggak ada suara di dalam gua? Coba perhatikan, 1, 2, 3, kita hening. Nah, inilah alasan kenapa para leluhur kita mencari tempat seperti itu untuk melakukan pertapaan. Karena luar biasa tenangnya. Hanya ada suara gemercik air, dan air pun itu merupakan terapi untuk ketenangan. Semakin dia tenang dengan air itu di dalam gua. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa. Pas. Itu ada ban di situ untuk apa? Iya, ban ini biasa dipakai fotografer. Ini hanyut. Nggak diambil ya? Bentar saya ambilnya sekalian ya. Biar ini hanyut bawah. Terbawa arus. Ya. Jadi kalau kita menggunakan jasa fotografer itu naiknya di ban ini, dan dia di depan kita. Jadi dia mengabadikan terus gambar kita mau dimanapun kita ini. Jadi kita tinggal enak jalan, kemudian fotografer sudah mengabadikan gambar kita. Bentar ya. Dalam juga ya itu ya. Atapnya itu. Atapnya. 16. Tuh. Cantik. Ini lebar. Nggak menentu lebarnya ya. Lihat di atas kita lubang-lubangnya dalam-dalam. Di sini pusat-pusaran air dulunya ketika masih di bawah permukaan air. Jadi tekanan air paling kuat di sini, maka di sini lubangnya dalam-dalam kayak sumur terbalik, karena itu pusaran-pusaran air ketika Kabupaten Gunung Kidul itu dulunya masih di bawah permukaan air laut. Kita nggak akan pernah menyangka ya, maka tadi ketika dari Jogja, Bapak kan dari Jogja kan ya, mau ke tempat kita kan naik ke atas kan ya. Iya benar. Bahkan orang kemudian nggak akan pernah menyangka pegunungan tinggi ini dulunya dasar laut dangkal. Tempat ini dulunya lautan, Pak. Iya, lautan.
Karena Merapi gitu ya. Enggak, jadi dulu itu berbeda ya. Bahkan kalau kemudian di sini orang berpikirnya kalau Gunung Kidul aja lautan, apalagi Jogja yang posisinya rendah, kan kayak gitu. Tapi enggak, justru Jogja itu enggak ada sejarah dulunya di bawah permukaan air laut. Jadi terjadinya daratan di Kabupaten Gunung Kidul itu bukan karena air laut yang menyusut, tapi pernah terjadi tabrakan lempeng bumi 16 juta tahun yang lalu, sehingga tabrakan lempeng bumi itu mengangkat dasar laut menjadi daratan tinggi. Jadi di Gunung Kidul ini tempat kita berada ini terangkat dari dasar laut dulunya. Jadi bukan karena air laut yang surut, tapi dasar lautnya terangkat naik ke atas. Begitu. Maka setiap kali kita masuk ke Kabupaten Gunung Kidul, di setiap perbatasan Kabupaten Gunung Kidul selalu ada tulisan selamat datang di kawasan Geopark Gunung Sewu. Oh, Geopark Gunung Sewu. Ya, Geopark Gunung Sewu itu mulai dari bentang Kabupaten Gunung Kidul, kawasan khas Gunung Kidul sampai Pacitan. Itu dulunya dasar laut dangkal, Pak. Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, dulunya dasar laut dangkal. Ya. Maka kalau gua-gua di daerah Kabupaten Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, dia memiliki karakter yang sama. Oh, sama ya? Ya, karakternya sama, Pak. Jadi di atas, maka di sini nggak boleh dikasih banyak cahaya. Karena batu stalaktit itu bisa tumbuh, dia memerlukan kelembapan. Jadi dia butuh kelembapan. Yang dekat labu kering semua. Oh gitu ya. Iya. Juga. Jadi seolah-olah tidak alami memang kalau dekat. Iya. Jadi kayak batu kapur. Di sini wisatawan nanti nggak usah turun dulu, saya akan naik ke atas, saya bantu fotonya dari atas biar kelihatan ke perahu ini kelihatan semua. Oke. Keren ya? Oke, kita mulai. Di sini foto dayungnya dipegang buat pura-pura action foto. Dan di sini saya akan bantu foto dari sini sebentar. Ya dulu ya guys, nanti lagi.